Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua. Pada siang ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang membahas tentang rencana bisnis. Yang salah satunya dari kelompok kami yaitu Jeffrey Bufanaza, saya sendiri. Yang kedua Yuda Fiana, yang ketiga Niko Adi Kusuma, yang keempat Heru Hermawan. Pada tahap ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merencanakan bisnis yang benar dan bagaimana cara mengatur keuangan yang benar dalam melakukan perencanaan bisnis. Nah, dari situ kita dapat disipkan pada bagian utama rencana bisnis. Yang pertama, konsep bisnis, pasar market, rencana keuangan. Hal ini akan dijelaskan oleh Saudara Niko. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian utama rencana bisnis. Yang pertama adalah konsep bisnis. Konsep bisnis di sini bagaimana kita memilih bisnis antara bisnis produk atau bisnis jasa. Setelah itu kita akan masuk ke pasar market, dan di sini kita akan menganalisis sebuah market yang terdiri dari pesaing dan pelanggan. Pelanggan di sini dengan apa sih, buat apa sih produk kita itu, dan untuk apa sih produk kita itu. Dan di sini juga ada pesaing. Dan pesaing itu terdiri dari ada yang sangat kuat atau merajai daerah tersebut. Dan di situ kita akan memutar otak bagaimana sih produk kita akan terima di pasar tersebut, dan inovasi-inovasi yang akan membuat usaha kita semakin maju. Yang ketiga, rencana keuangan. Di sini rencana keuangan tentang modal tersebut. Dan di sini kita akan menggunakan BIP atau break-even point, di mana di situ menganalisis tentang bagaimana kita mendapatkan modal keuntungan atau balik modal. Sini kita akan memasuki tentang pengertian rencana bisnis, yaitu sebuah gambaran rinci mengenai calon pelanggan yang bersih karakteristik dari calon pelanggan. Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup di sini masing-masing orang berbeda. Ada yang gaul, ada yang biasa, dan yang biasa biasanya tentang produk-produk yang berbau program, dan yang gaul biasanya produk-produk tentang kamera atau jenis lainnya. Dan yang selanjutnya adalah kelas sosial. Kelas sosial di sini yang pertama ada yang kelas atas yang bergabung dengan sosialita atau kelas, dan kelas bawah. Dan terusnya ada aspek geografis. Aspek geografis ini bagaimana kita memasarkan produk dengan pelanggan yang banyak, seperti di Jakarta yaitu banyak tentang wisatawan, terus seperti Jogja juga, dan Bali. Terusnya ada aspek demografis, dan di sini tentang penggunaan produk kita, dari umurnya, bagaimana sih produk kita ini diminati konsumen dengan umur segini. Dan di sini akan dijelaskan oleh Mas Jeffrey. Oke, baik, dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudara Niko, mari kita buka lagi apa sih yang dimaksud dengan rencana bisnis atau bisnis plan. Bisnis plan adalah sebuah rencana dari suatu bisnis untuk masa yang akan datang. Sebelum kita mengetahui bisnis apa
yang sekiranya besok untuk maju kita harus membuat rencana dulu. Jadi misalkan kita memprediksikan hari ini akan yakin kalau bisnis apa yang kita buat nanti akan sedang jaya untuk kedepannya, maka untuk rencananya itu apa-apa saja, mulai dari produknya apa, terus dari segi pemasarannya gimana, untuk kompetitornya itu siapa, kita harus meneliti soal itu. Yang kedua, cara yang efektif untuk menuangkan ide bisnis. Untuk cara yang efektif ini kita mendapat ide bisnis tidak usah terlalu fokus pada terlalu bingung apa sih yang saya harus pikirkan untuk ide bisnis yang akan datang ini, saya harus gimana ini, tidak usah. Kita lebih baik mencari ide-ide dari teman, saudara, orang tua yang bisa mendukung dari untuk rencana kita membuat bisnis plan. Yang ketiga adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk menganalisis sebuah bisnis. Untuk salah satu alat yang bisa digunakan adalah bagaimana kita harus memproduksi bisnis itu, apa produk dari yang akan kita buat, maka kita analisis untuk bagaimana cara mempromosikan dari produk kita. Next. Nah, untuk apa sih membuat bisnis plan? Jika kita ingin untuk apa membuat bisnis plan? Yaitu jika kita ingin memulai sebuah bisnis baru. Bisnis plan yaitu agar kita berpikir supaya hidup ini nggak monoton, harus mempunyai mindset bahwa kita harus lebih maju, yaitu salah satunya yaitu jika kita ingin memulai bisnis baru, jangan pantang mudah menyerah jika suatu mengalami bisnis akan mengalami turun naiknya bisnis. Yang kedua, jika kita ingin mengembangkan usaha yang sudah ada, suatu ketika misalkan orang tua mempunyai usaha, boleh kita jika punya bakat kita boleh mengembangkan usaha tersebut. Yang ketiga, jika kita ingin mengajukan permohonan untuk memulai bisnis plan, yaitu kita harus mengajukan proposal. Proposal ini harus benar-benar baik dan menarik untuk para pembaca atau investor. Yang keempat yaitu pembiayaan atau kredit. Kita harus bisa menganggarkan berapa biaya yang harus dikeluarkan saat melakukan rencana bisnis, entah itu dari pemasukan dalam atau pengeluaran. Kita harus bisa mengontrol hal tersebut. Nah, untuk cakupan rencana bisnis bisa dijelaskan oleh saudara Yuda Priyatna. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan cakupan rencana bisnis. Untuk memulai bisnis yang baru, kita harus menentukan ringkasan eksekutif. Apa sih itu ringkasan eksekutif? Ringkasan eksekutif itu adalah apa sih artinya bagaimana gitu bisnis kita ditulis dalam sebuah kata-kata yang sebuah menarik, sehingga begitu membaca itu bisnis itu menarik atau menarik perhatian untuk dibaca. Yang kedua adalah konsep bisnis. Nah, konsep bisnisnya itu kita seperti apa, atau seperti konsep bisnis itu ya menengah, perumahan, ataupun kita udah berbentuk sipil. Dan yang ketiga adalah gambaran pangsa pasar. Dan di sini dituliskan gambaran tentang pangsa pasar. Bagaimana sih dunia pasar itu, siapa target pembeli kita, bagaimana caranya untuk berkomunikasi yang baik sehingga kita konsumen tertarik oleh bisnis kita. Yang keempat adalah target pasar. Siapa pembeli kita, siapa sih yang akan
memodali akan akan bisa menarik perhatian kita, yaitu konsumen, terutama ya bagaimana untuk cara kita menawarkan. Yang kelima adalah pesaing dan kondisi persaingan. Pesaing itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Contohnya yang tidak langsung. Pesaing yang tidak langsung itu mungkin pesaing yang tidak seproduk dengan kita, namun dia memiliki potensi yang besar untuk artinya bersaing dengan kita. Dan kondisi pesaing yang tidak langsung itu kondisi yang seandainya pembisnis kita itu serupa produknya itu dengan kita, lalu di sana kita bersaing secara sehat untuk untuk menarik pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Dan bagaimana kondisi pesaing kita atau dia sudah terkenal atau baru merintis dari nol. Yang keenam adalah organisasi dan manajemen. Dalam sebuah perusahaan ataupun bisnis yang kita akan hadapi, organisasi itu sangat perlu dan manajemen itu sangat dibutuhkan dalam organisasi, karena untuk memanage sebuah perusahaan, bagaimanakah aliran proses keluar masuknya ataupun prosesnya yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah rencana keuangan, dan di sini rencana keuangan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena rencana keuangan itu yang menulis dan menargetkan bagaimana sih pemasukan modal, proses dana yang digunakan dan dan seberapa besar itu lama atau sebentarnya titik impasnya itu break even point. Yang selanjutnya itu systematical business plan. Systematical business plan di sini menjelaskan tentang menulis adalah perusahaan, dan perusahaan itu dalam sebuah catatan itu perusahaan itu harus menentukan visi dan misi dan tujuan perusahaan itu seperti bagaimana. Yang kedua adalah produk. Nah, produk di sini apa sih produk yang kita hasilkan? Seberapa lama produk yang kita hasilkan kadaluarsa ataupun manfaat ataupun manfaat dan gizi yang kita gunakan. Yang ketiga adalah analisa pasar. Kita targetkan distribusi penjualan kemana gitu, baik dari satu kota A atau kota B, itu harus menargetkan. Karena di sana analisa pasar itu sangat panas, itu sangat berbentrokan dengan yang lain. Pemasaran. Nah, pemasaran di sini adalah apa sih tujuan pemasaran kita, ditujukan oleh siapa, baik kalangan muda, menengah, kecil ataupun sebagainya. Yang kelima adalah operasi. Operasi ini adalah bagaimana aliran prosesnya, secara pembuatannya itu harus dituliskan dari mulai input, proses sampai ke output dan produk yang sudah jadi. Yang selanjutnya adalah organisasi dan manajemen. Sama yang saya tadi tekankan, adalah organisasi manajemen sangat dibutuhkan, karena organisasi dalam perusahaan itu untuk memanage sebuah orang yang bergelut di dalam sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah keuangan. Keuangan di sini menekankan untuk aliran dana yang keluar, dan yang pemasukan modal tersebut adalah seberapa besar modal yang kita keluarkan, seberapa lama titik impasnya, dan sampai kapan bisnis kita akan tetap eksis dan harus dikembangkan secara lebih tinggi. Dan selanjutnya adalah seperti apa bisnis plan yang lebih baik. Seperti yang saya bilang tadi, bisnis plan di sini adalah menuliskan bisnis yang secara logis. Logis di sini adalah secara yang pemikiran yang jernih gitu, tidak alay. Logis yang nyata dan sebagainya. Yang kedua adalah mudah dibaca dan dipahami. Jadi penulisan di sini harus mudah dipahami oleh baik pembaca ataupun investor yang akan memodali sebuah perusahaan bisnis yang kita akan dulu. Realistis untuk bisa dicapai. Realistis untuk dicapai ini adalah kita menuliskan sebuah rencana
yang sesuai dengan realistis, artinya tidak berlebihan, tidak meninggikan bisnis yang kita hadapi, namun real yang kita harus akan hadapi di masa yang sekarang. Dan kepada mempunyai perspektif ke depan. Jadi perspektif ke depan itu bagaimana sih kita merencanakan untuk sementara waktu 1 sampai 3 tahun untuk kedepannya itu, seperti bagaimanakah kita merintis dari bisnis baru hingga akan berkembang untuk kemudian hari. Singkat dan jelas sesuai keperluan. Jadi penulisan di sini adalah secara singkat, penulisan itu tidak terlalu banyak, namun jelas dan dapat dipahami oleh kalangan pembaca dan investor yang akan memodali sebuah bisnis kita. Ada sebuah buku yang menjelaskan tentang bisnis, yaitu janganlah terlalu memaksa untuk membuat rencana bisnis yang sempurna. Sebuah rencana bisnis yang sukses di atas kertas tidak menjamin akan sukses dalam kenyataan. Buatlah rencana bisnis yang terbaik, tetapi jangan membuang energi. Simpanlah energi yang besar untuk menjalankan aktivitas bisnis sebenarnya oleh Sahar dan Bobby Custom. Mungkin segitu presentasi, dan sebelumnya kesimpulannya dari yang sudah kita presentasikan dari di kelas maupun persaksian dari Bapak Ibu dosen. Di sini bisnis plan ini kita akan menuliskan sebuah rencana ide yang kita dimiliki untuk diajukan ke bank ataupun untuk mendapatkan modal. Dan walaupun tidak, proposal yang kita buat itu adalah untuk kalangan pembaca dan seterusnya untuk pembaca. Kalau seandainya kita sekarang tidak tertarik untuk bisnis, namun kita mempunyai ide, kita tuliskan saja. Namun di kemudian hari kita sudah mempunyai modal, kita dapat menjalankan bisnis tersebut. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.